Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Kami dari kelompok 5 memberitahukan tentang budaya kondisi Aceh di Indonesia dan negara Korea Selatan. Sebelum mulai ke video ini, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ezar dari absen 23. Nama saya Kamila Zahra Ineza, absen 15. Nama saya Raisa Ramadhania, absen nomor 29. Nama saya Vika Wulandari, absen 35. Nama saya Fadel, absen nomor 10. Nama saya Chairul Umam, absen 5. Karena kita sudah memperkenalkan diri, Mari kita lanjut pembahasan. Di Indonesia adalah negara kepulauan dan terdiri dari 34 provinsi. Setiap provinsi punya kebudayaannya masing-masing. Kali ini kita akan mengenal budaya dan kekhasan dari Provinsi Aceh. Penasaran bagaimana? Kita simak video berikut. Secara geografis, Aceh berada di Pulau Sumatera bagian utara. Aceh berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara dan timur. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Di sebelah selatan Aceh juga berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah barat ibu kota. Provinsi Aceh adalah Banda Aceh yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan ekonomi dan budaya. Selanjutnya, jika kita mendengar kata Aceh, apa yang ada di pikiran kamu nih? Mungkin bisa bermacam-macam hal, karena Aceh memang punya banyak beberapa ciri khas, misalnya saja tari saman. Tari tradisional ini berasal dari Aceh dan dikenal sampai ke luar negeri. Aceh memiliki makanan khas yaitu pisang saleh. Cemilan ini sering dijadikan oleh-oleh dari orang yang berkunjung ke provinsi ini. Kemudian ada juga Museum Tsunami Aceh yang didirikan pada tahun 2009. Museum ini dibangun untuk mengenang dan memperingati korban bencana alam tsunami yang terjadi pada tahun 2004. Selain itu, Aceh juga punya pakaian adat sendiri loh untuk laki-laki dan perempuan. Pakaian adat ini dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan Islam dan biasa dipakai saat upacara pernikahan dan upacara adat. Sekarang kita mengenal pakaian adat laki-laki dulu yuk. Pakaian adat laki-laki ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, bagian celana panjang. Ini dibuat dari kain katun yang ditenun di bagian bawah dan hiasan yang terbuat dari benang emas. Biasanya celana panjang ini dipakai bersamaan dengan sarung songket. Sutra kain ini dipakai di bagian pinggang dan panjangnya sampai ke lutut. Kemudian ada bagian baju yang dibuat dari benang sutra yang dilengkapi dengan sulaman dari benang emas. Lalu ada bagian penutup kepala atau mahkota yang berbentuk lonjong dan tinggi ke atas. Biasanya penutup kepala ini dilengkapi dengan lilitan kain sutra. Pakaian adat untuk laki-laki ini juga dilengkapi dengan senjata tradisional yang disebut rencong. Dulu senjata ini dihai oleh para sultan dan pak bangsawan. Sekarang kita mengenal pakaian adat Aceh yang biasa dipakai perempuan yuk. Pakaian adat perempuan Aceh juga terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, bagian celana panjang yang dibuat dari kain katun yang ditenun, lalu ada bagian baju kurung yang terbuat dari kain sutra dan hiasan benang emas. Baju kurung ini dilengkapi dengan kain songket di bagian pinggul sampai penutup lutut. Kemudian ada bagian perhiasan kepala berbentuk mahkota. Wah, ternyata pakaian adat Aceh bagus juga ya teman-teman. Selain pakaian adat Aceh juga punya kebudayaan lainnya loh. Aceh punya rumah adat yang unik disebut rumah Aceh atau Krong Bade. Aceh juga punya lagu daerah yang mungkin sudah pernah mendengarkan seperti Bunga Jempa, Calon Sayang, dan Jambu Jambu. Nah, itu dia teman-teman, kebudayaan dan ciri khas dari Provinsi Aceh. Selanjutnya, kita ke kebudayaan Korea Selatan, mulai dari bahasa, sejarah seni, makanan khas, dan lain-lainnya. Korea Selatan menggunakan bahasa dan abjadnya sendiri, yaitu Hangul, karakter khas yang diciptakan oleh Raja Sejong dari tahun 1397 sampai 1450 dari dinasti Joseon. Semenanjung Korea terletak di pusat Asia Timur Laut, di antara Tiongkok di sisi barat dan Jepang di sisi timur, bagian selatan dan barat.
Korea adalah dataran rendah dan sebelah timur dan utara memanjang rangkaian pegunungan Baekdu, Daegan sepanjang semenanjung. Dataran tinggi Gaema berada di wilayah Korea Utara dan merupakan produk vulkanis dari zaman Mesozoikum. Ada Pulau Bureong Mut Festival Lumpur. Festival Lumpur Bureong Mut sudah ada sejak tahun 1998 di Korea Selatan. Bermain dengan lumpur memang sudah menjadi kebiasaan dan tradisi. Masyarakat Korea Selatan percaya dan meyakini bahwa lumpur berkaisan bagus untuk kulit. Warga Korea Selatan memiliki kepekaan artistik yang sangat baik dan telah mengembangkan kebudayaan mereka yang khas selama sejarah yang panjang. Oleh karena memiliki karakteristik geografis semenanjung, Korea Selatan mengadopsi budaya benua, budaya kelautan, dan beradaptasi dengan kondisi alam untuk membentuk budaya yang unik dan simpatik. Tradisi dan modernitas tumbuh bersama dalam semua bidang seni seperti musik, seni rupa, sastra, dan tarian yang merupakan bagian penting dari kebudayaan Korea Selatan. Hal yang sama berlaku untuk berbagai gaya hidup, termasuk arsitektur, pakaian, dan makanan. Selanjutnya adalah pakaian hanbok. Pakaian hanbok merupakan salah satu khas budaya Korea Selatan. Hanbok adalah pakaian tradisional masyarakat Korea yang pada umumnya memiliki warna cerah, dengan garis sederhana, serta tidak memiliki saku. Biasanya, hanbok yang digunakan oleh keluarga kerajaan atau keturunan bangsawan akan beda modelnya dengan rakyat biasa. Namun sekarang ini, hanbok tidak lagi menggunakan sistem itu. Pakaian tradisional ini digunakan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, ulang tahun, dan perayaan ulang tahun ke-61. Selain menggunakan hanbok, akan ada hiasan tambahan yang biasanya digunakan bersamaan. Untuk wanita biasanya akan menggunakan tusuk rambut atau yang disebut dengan binyo, dan alas kaki tradisional yang berbentuk seperti flat shoes. Sedangkan pria biasanya mengenakan topi maupun rompi sebagai hiasan tambahan untuk dikenakan saat menggunakan pakaian hanbok. Pertama, yaitu makanan yang sering kita ketahui di drakor-drakor, yaitu kimchi. Kimchi merupakan irisan sayur kubis yang difermentasi dan dipadukan dengan saus cabai merah. Makanan khas ini dilengkapi dengan pasta ikan teri yang lezat dan memiliki rasa pedas dan asam. Orang Korea sangat menyukai kimchi, dan makanan ini selalu dikonsumsi berdampingan dengan hidangan lainnya seperti ayam goreng pedas, bibimbap, maupun nasi goreng. Terlebih, kimchi termasuk makanan yang sehat. Makanan ini mengandung probiotik, terutama lactobacilli, yang berkhasiat untuk melancarkan sistem metabolisme tubuh. Ada juga yang sering kita ketahui terkenal di dunia dengan ciri khas Korea Selatan, yaitu K-pop. Budaya Korea memiliki pengaruh kuat terhadap berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari selera musik, tampilan atau fashion show, makanan, dan lain sebagainya. Musik dari budaya Korea yang paling banyak dikenal adalah musik bergenre pop, yang biasa disebut dengan Korean pop atau K-pop. K-pop sendiri identik dengan adanya girl band dan boy band yang merupakan sekumpulan perempuan maupun laki-laki yang berada di bawah suatu manajemen atau agensi. Beberapa contoh girl band dan boy band Korea antara lain Super Junior, Blackpink, EXO, Twice, ITZY, NCT, TXT, serta Bangtan Boys atau BTS yang akhir-akhir ini sedang populer. Ada pula pengaruh kebudayaan dari KPOP yang dapat merambah ke sektor mode dan gaya hidup. Gaya busana yang unik dan ekstrik yang dipopulerkan oleh para idola KPOP telah menjadi tren di kalangan remaja Indonesia. Mereka
terinspirasi oleh gaya pakaian, gaya rambut, dan aksesoris yang dikenakan oleh grup idola mereka. Nah, itu dia teman-teman. Kita sudah mengenali kebudayaan dari Provinsi Aceh di Indonesia dan kebudayaan negara Korea Selatan. Ternyata setiap kawasan memiliki kebudayaan dan tradisi yang berbeda-beda ya teman-teman. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia bersyukur atas adanya keberagaman di wilayah Indonesia ini yang memiliki beragam macam budaya dan tradisi. Mungkin cukup dari kelompok kami telah memberitahukan mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu Provinsi Aceh dan kebudayaan negara Korea Selatan. Terima kasih telah menonton video kelompok kami dari awal hingga akhir. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.